Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan membahas perbandingan trigonometri untuk sudut negatif dan sudut besar. Nah, ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya tentang perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi ya. Kemarin kita sudah mencoba mencari nilai sudut-sudut pada kuadran lain dengan cara merelasikannya dengan kuadran pertama. Lalu bagaimana kalau sudut yang diberikan itu negatif? Jadi makna dari sudut negatif ini adalah searah dari jarum jam. Ingat bahwa di pendahuluan tadi kita membahas bahwa sudut itu dilihat selalu yang bernilai positif itu adalah berlawanan jarum jam. Bagaimana dengan kalau sudut itu bergerak searah jarum jam, maka jika searah jarum jam kita namakan sebagai sudut negatif. Jadi kalau sudut positif bergeraknya berlawanan jarum jam ke arah sini, sedangkan yang positif yang negatif berarti ini negatif ya. Kalau begitu yang ini berarti positif. Yang berlawanan jarum jam ini disebut positif, sedangkan yang searah jarum jam itu kita sebut sebagai sudut negatif. Dari kemarin kita sudah tahu bahwa perhatikan segitiga OPQ siku-siku diki di sini, OPQ dan sudutnya adalah alfa. Maka kita tahu bahwa sinus alfa di sini adalah Y ya, di sini R, di sini X. Maka sinus alfa adalah Y per R. Kemudian cos alfa adalah X per R. Tan alfa adalah Y per X. Y per X. Oke. Kemudian teman-temannya di sini atau inverse-nya adalah cosec alfa R per Y. Kemudian secant alfa kita tahu adalah R per X. Kemudian cotan alfa adalah X per Y. Nah, sekarang kalau seandainya sudut itu diputar berlawanan jarum jam, berarti atau searah jarum jam, berarti sudutnya negatif ya. Maka saya namakan di sini sudutnya alfa. Ini juga R panjangnya. Kemudian ini juga negatif Y ya. Negatif Y. Nah, sekarang kita lihat hubungannya. Sinus negatif alfa ya. Kalau dia bersearah jarum jam, berarti sinus negatif alfa sama dengan ini. Berarti depan per miring. Negatif Y per R. Kemudian cosinus negatif alfa sama dengan, kalau cosnya X per R ya. X per R. Kemudian tangen negatif alfa adalah negatif Y per X ya, negatif Y per X. Maka inverse-nya dapat kita tulis cosec negatif alfa adalah R sama dengan R per negatif Y. Secant negatif alfa adalah R per X. Kemudian cotan negatif alfa adalah X per min Y. Nah, perhatikan hubungan ini dengan ini. Apa yang bisa kita dapat simpulkan? Kita dapat simpulkan, perhatikan hubungannya antara sin alfa dengan sin negatif alfa. Nah, ternyata ini ya hubungannya bisa kita lihat. Jadi dapat kita katakan apa? Kalau sinus negatif alfa nilainya adalah negatif Y per R ya. Berarti ini sama dengan negatif sin alfa. Itu hubungannya ya. Jadi sin negatif alfa sama dengan min Y per R, sedang kita ambil Y per R saja, berarti min dari sin alfa. Oke, itu hubungan pertama. Kalau gitu cos
negatif alfa sama dengan, nggak ngaruh ya, sama-sama X per R. Sehingga kita katakan ini tetap X per R. Kita ambil ini adalah cos alfa. Berarti cos negatif sama dengan cos positif. Tidak berpengaruh. Kemudian kalau yang kita ambil yang terakhir, berarti tangen negatif alfa ini sama dengan negatif Y per X. Nah, Y per X saja adalah tangen, berarti sama dengan min tangen alfa. Sehingga perbandingan trigonometri untuk sudut negatif adalah sin alfa, sin negatif alfa sama dengan min sin alfa, cos negatif alfa sama dengan cos alfa, dan tangen negatif alfa sama dengan negatif tangen alfa. Dan untuk kosek, sekan, dan kotangen bisa memperhatikan sendiri karena dia berhubungan dengan ini. Oke, itu perbandingan trigonometri untuk sudut negatif. Nah, selanjutnya adalah bagaimana perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut besar seperti lebih dari 360. Misalnya kita ingin tahu berapa besar dari sin 450. Kita ingin tahu berapa besar dari sin 600. Dan kita ingin tahu mungkin berapakah nilai dari tangen 720. Oke, perhatikan ilustrasi berikut ini. Oke, selanjutnya kita bahas tentang perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut besar. Sudut-sudut dikategorikan besar di sini adalah sudut yang lebih dari 360. Misalnya kalau kita ingin mengetahui nilai dari sinus 390 misalnya. Ini sudah lebih dari 360. Atau kita ingin tahu tentang cos dari 420 misalnya. Ini berapa? Atau mungkin kita ingin tahu tangen dari 700 berapa misalnya, 765 misalnya. Oke. Nah, kita ingin tahu sudut-sudut besar ini kan sudah melebihi dari 360. Logikanya bagaimana? Misalnya 390. Berarti kita sudah masih bergerak dari 0. Oke. Untuk dari misalnya 390 ini berarti kita bergerak dari 0 ini berputar seperti ini kembali ke 0, berarti kita sudah berputar 360. 360 berarti sisanya adalah 30 ya. Berarti kita bergerak. Berarti itu sama dengan sin. Berarti kita mengatakan di sini adalah sin tentu 1 kali 360 ditambah sisa 1 kali 360 tambah sisanya tentu adalah 30 ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita sudah bergerak satu putaran dan bergerak sisanya ada 30. Berarti sin 390 sama dengan sin 30. Sehingga kita bisa katakan seperti itu, sama nilainya dengan sin 30. Berarti nilainya adalah setengah. Ya. Bagaimana dengan cos 420? 420 itu berarti kita katakan sama dengan cos. Kita berputar dari 0, berputar satu putaran 360. Berarti 1 kali 360 derajat ditambah supaya sampai 420 berarti kita tambah lagi 60 derajat. Ya. 60 derajat, sehingga ini dapat kita katakan kita sudah berputar 30, baru kita akan berputar kembali sampai 60. Berarti ini sama dengan cos 60. Maka cos 60 nilainya juga setengah. Nah, bagaimana dengan 765? Oke, maka ini tangen kita berputar. Pertama berputar 360, masih banyak. 360 lagi baru 720. Berarti kita berputar dua kali ya. Dua kali dari 360 derajat ditambah ini kan baru 720. Kita ingin sampai 765, berarti tambah 45 derajat lagi. Maka ini sama dengan tangen 45. Maka ini nilainya adalah 1. Nah, kalau begitu dapat kita simpulkan bahwa untuk perbandingan trigonometri sudut besar itu sebenarnya adalah kita tetap berputar berapa putaran yang diinginkan dan
menyelesaikan sisanya, dan sisanya ini saja yang dihitung ya, sehingga kita dapat memberikan satu teorinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, sinus N banyak putaran kali 360 derajat ditambah alfa ini sama dengan sinus alfa. Kemudian yang B nya kita simpulkan cos N kali 360 derajat ditambah alfa ini juga sama dengan cos alfa, dan C tangen N kali 360 derajat tambah alfa sama dengan tangen alfa. Oke, itu tentang perbandingan trigonometri untuk sudut besar, dan kita sudah memberikan contohnya. Jika bermanfaat silakan subscribe, like, komen, dan share.